Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, di video kali ini aku mau berbagi pengalamanku bagaimana waktu itu proses pernikahanku dan Mike di Denmark. Buat kalian yang berencana untuk menikah dengan bule ataupun dengan laki-laki yang berbeda negara, kalian wajib nonton video ini sampai habis guys. Dan kita langsung aja ke prosesnya. Yang berencana menikah dengan bule atau dengan laki-laki yang berbeda negara, kalian itu sangat-sangat wajib untuk menikah di negara pasangan kalian sendiri guys. Nah jadi kan Mike ini orang Jerman, jadi kami tuh wajib juga untuk menikah di Jerman. Jadi kenapa wajib menikah di negara pasangan kita? Itu supaya pasangan kita itu bertanggung jawab atas hidup kita di Jerman ini guys. Nah seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya mau menikah dengan orang Jerman ataupun orang bule itu susah ya. Susahnya itu di pemberkasan dan syarat-syaratnya. Sedangkan kalau kita mau menikah sesama warga negara aja juga butuh proses dan ada pemberkasan yang harus disiapkan. Ini apalagi kita menikah dengan orang yang berbeda negara, itu tingkat kesulitannya double sih guys. Nah meskipun tingkat kesulitannya itu double, itu semua ada proses dan juga ada jalan keluarnya. Keribetannya itu semua bisa diurus guys. Setelah aku dan Mike menikah di Indonesia, kami itu rencananya menikah di Jerman ini guys, di catatan sipil. Nah dulu kami nggak kepikiran sama sekali untuk menikah di Denmark. Jadi setelah Mike nanya langsung ke catatan sipil di Jerman ini, gimana caranya supaya kami tuh resmi juga menikah di sini, dan syarat-syarat yang mereka kasih tuh luar biasa ribetnya, dan berkas-berkas yang dikumpulkan itu bukan cuma sedikit guys, itu banyak. Nah jadi waktu itu catatan sipil di sini tuh mintanya akte kelahiran aku yang terbaru, terus kayak KTP aku, udah gitu kayak paspor ataupun visa, itu udah wajib lah ya. Keterangan bahwasanya aku di negaraku sendiri itu belum menikah. Jadi keterangannya itu, keterangan belum menikah itu harus yang dari catatan sipil di mana aku tinggal dan juga di kelurahan aku tinggal. Nah itu kan semua berkasnya otomatis bahasa Indonesia ya, dan otomatis juga orang Jerman di sini nggak bakalan ngerti isi berkasnya itu apa. Berkas yang dari Indonesia itu mereka wajibkan juga untuk ditranslate ke bahasa Jerman. Setelah ditranslate, itu harus ada semua stempel dan tanda tangannya. Nah ini yang nunggunya itu lama sekali guys. Jadi untuk menikah di Jerman ini kemarin aku udah sempat nyerah gitu loh. Aku udah nggak mau ngurus lagi berkas-berkasku yang ada di Medan untuk dikirim di sini, karena udah capek gitu. Karena kan posisinya kemarin aku juga kerja. Nah pergi kerja itu pagi, terus pulang kerja juga udah malam. Jadi kayak untuk ngurus itu kayak nggak mood lagi gitu, kayak udah males gitu, kayak udah bodo amat gitu. Nah tapi si Mike ini, nah dia yang bantu untuk motivasi aku gitu. Kayak kami kan baru nikah nih, dia juga nggak mau kalau misalnya hanya gara-gara kami belum menikah di Jerman jadi aku pulang nih ke Indonesia. Nah dia nggak mau dan terus berusaha cari informasi gimana nih supaya kami bisa resmi nih terdaftar di catatan sipil Jerman ini, dan aku bisa mudah gitu untuk stay-nya di sini di Jerman ini. Nah kebetulan kemarin itu aku kan di sini dapat izin tinggal visa itu sampai bulan 12 tahun 2020. Kalau misalnya kami itu belum menikah di Jerman ini sebelum Desember 2020, mau nggak mau kayaknya aku harus pulang ke Indonesia kan. Mau nggak mau, Mike lah semua yang mengurus dan mengumpulkan informasi-informasi itu guys. Kalau aku biasanya cuma bantu doa dan juga nanya-nanya ke teman aku sih yang udah ada berpengalaman. Nah jadi kebetulan ada teman aku juga yang menikah dengan orang Jerman, tapi mereka menikahnya di Denmark. Setelah menanya informasi tentang menikah di Denmark, aku dan Mike itu ada sedikit pencerahan lah. Mungkin di Denmark ini kami bisa menikah secara sah. Jadi meskipun kita ini menikahnya di Denmark, bukan di Jermannya sendiri, keterangan menikahnya udah diakui sama Jerman guys. Makanya banyak juga orang Indo yang menikah dengan bule pasti menikahnya di Denmark, karena syaratnya itu nggak susah, terus nggak terlalu anstrenging atau nggak terlalu ribet. Jadi kita mulai cerita tentang Denmark nih guys. Kalau kita mau menikah di Denmark itu cuma butuh surat belum menikah kita guys. Keterangan surat belum menikah ini kita dapatkan dari kedutaan Indonesia yang ada di Jerman.
Kebetulan kan aku tinggal di Frankfurt nih, jadi kedutaan Indonesia yang ada di Frankfurt harus ngeluarin surat keterangan bahwasanya aku belum menikah. Kembali lagi karena musim corona, jadi semuanya itu memang serba ribet. Kita nggak bisa datang ke sana karena tutup, karena corona, cuman bisa via telepon. Jadi aku ya patah semangat lagi gitu kan. Kayak udahlah nanti lagi gitu. Padahal si Mike-nya udah semangat nih karena berkas-berkasnya kan nggak seribet mau menikah di Jerman, cuman butuh keterangan belum menikah sama paspor yang masih berlaku. Jadi kemarin itu mungkin bisa dibilang waktu itu rezekiku. Kami tanya agennya apakah bisa surat keterangan belum menikahnya dari kelurahan setempat aja, dari lurah di mana kami tinggal gini kan. Jadi itu kan lebih gampang, tinggal datang ke lurah di mana kami tinggal dan tinggal meminta surat keterangan belum nikah. Udah bahasa Jerman lagi kan, terus bahasa Inggris lagi, jadi udah diakui lah pasti gitu kan. Udah gitu dapat kabar gembira nih dari agennya. Agennya bilang iya boleh, nggak apa-apa, kita coba aja kata dia gitu kan. Nah setelah agennya bilang kayak gitu, jadi kami datang lah nih guys ke kelurahan tempat kami tinggal dan meminta surat keterangan bahwasanya aku ini memang belum menikah di negaraku, di Indonesia. Jadi kelurahan tempat kami tinggal di Jerman ini ngeluarin lah surat itu dan kami cuman bayar 9 euro guys. Itu nggak terlalu mahal sih dibandingkan dengan kalau berkas-berkasku yang di Indonesia itu semua aku translate, terus semua aku tanda tangani, itu pengeluarannya pasti lebih besar lagi. Kami memutuskan akhirnya untuk menikah di Denmark, dan kami tuh menikah di Denmark memakai agen. Kalau kita memakai agen, itu proses pernikahan kita di Denmark semua udah diatur sama agennya. Kita tinggal mempersiapkan berkas saja guys. Nah jadi agen ini kita harus bayar juga. Kami membayar agennya sekitar 400 euro guys. Makanya agen inilah semua yang mengurus berkas-berkas kita ke catatan sipil di Denmark. Dan kalaupun kita udah berhasil nih mengumpulkan semua berkas-berkas kita dan udah sampai nih ke catatan sipilnya, itu diprofung lagi atau diuji lagi sama catatan sipil yang ada di Denmark guys. Karena banyak orang yang menikah hanya untuk status gitu. Kalau misalnya lulus pemberkasan jadi kita bisa menikah, dan itu uji pemberkasan ini kita bayar lagi 225 euro. Jadi totalnya itu sekitar 660 euro. Itu udah sama untuk membayar agen dan juga pengujian pemberkasan yang ada di Denmark. Jadi kalau misalnya pun berkas kita itu nggak sukses ataupun nggak diterima sama catatan sipil, ya duit kita yang 225 euro itu habis, lenyap gitu kan. Makanya agennya pun sebelum mengajukan ke catatan sipil, mereka bertanya kita udah berapa lama nih pacaran sama pasangan kita. Tanya kayak tahu nggak apa makanan kesukaan pasangan kita, warna favoritnya apa gitu. Apakah kita memang benar mengenal pasangan kita gitu. Jadi kebetulan kan kemarin aku dan Mike udah pernah liburan bareng kan ke Medan, ke Indonesia. Jadi itu satu alasan yang kuat lah kalau misalnya kami berdua ini ya memang satu pasangan yang saling mencintai gitu. Mau menikah itu karena saling mencintai gitu guys. Makanya juga berkas kami kemarin itu lulus uji, dan singkat ceritanya tepat di bulan 6 kemarin kami dikabarin sama agen kami bahwasanya berkas kami itu lulus dan diterima, dan kami udah dikasih janji untuk menikah di catatan sipil di Denmark. Wah itu rasanya bahagia kali sih guys, akhirnya gitu kan, setelah berbulan-bulan mengurusnya dengan penuh drama yang sempat patah semangat, kayak gak bodoh amat gitu, tapi ya akhirnya semua proses itu bisa terselesaikan. Hasilnya juga memuaskan, hasilnya juga baik, dan kami juga udah tahu tanggal berapa kami akan menikah. Jadi 2 hari sebelum menikah kami tuh udah sampai di Denmark. Nah kalau untuk transportasinya dan juga makanan dan tempat tinggal itu nggak ada hubungannya sama sekali sama agen. Jadi itu memang benar-benar harus kita yang mengurusnya sendiri gitu, ataupun agennya juga menyiapkan transportasi, tapi ya pasti bayarannya lebih mahal lagi gitu kan. Nah kebetulan kan Jerman sama Denmark itu
masih bisa dijangkau pakai mobil. Jadi kemarin kami itu naik mobil ke sana, emang memakan waktu yang cukup lama sih, sekitar 8 jam. Tapi ya demi menikah apapun pasti dilakuin ya kan guys. Jadi untuk tempat tinggalnya kami booking selama seminggu dan di situ kami tinggal. Tempatnya nyaman sih, terus cantik. Dan untuk makanan kami pun kami belanja di Denmark juga. Kami juga bisa jalan-jalan sedikit di Denmark. Kami mengunjungi Copenhagen, ibu kotanya Denmark. Jadi guys, itulah dia videonya ataupun cerita tentang pengalaman pribadi aku menikah di sini di Denmark. Meskipun jalannya tuh berliku-liku, nggak gampang, nggak mulus, tapi semua bisa terselesaikan. Jadi mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini guys. Kalian tanya aja, sebisaku aku bakalan jawab. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini berguna. Dan jangan lupa untuk kasih like, kalian komen, kalian share, dan juga kalian subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya lagi guys. Bye-bye.